Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Deska Asep Pratama dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menerangkan tentang teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau sampling adalah proses dan cara mengambil sampel untuk memperkirakan keadaan suatu populasi. Teknik sampling dibagi menjadi dua jenis, yaitu probabilitas sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kaidah-kaidah probabilitas. Teknik penarikan sampel di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama untuk diikutkan atau dipilih dalam sampel. Syarat dalam pengungkapan sampel probabilitas adalah ketersediaan daftar anggota populasi atau daftar unsur elemen populasi, kerangka sampel atau sampling frame. Sedangkan non-probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan tidak menggunakan probabilitas. Kaidah-kaidah pengambilan sampel probabilitas caranya sederhana dengan mengundi elemen atau anggota populasi dan tabel angka acak. Sistematik jenis pengambilan sampel probabilitas di mana setiap unit ke dalam daftar yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam sampel klaster membagi populasi menjadi banyak subgrup di mana setiap subgrup terdiri dari elemen yang sama. Stratified penarikan sampel acak struktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut sastra, lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing sastra. Pengambilan sampel non-probabilitas pengambilan sampel secara serampangan tanpa menjelaskan derajat representatifnya, tetapi lebih kepada kenyamanan peneliti. Snowball atau kuota satuan sampling dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden. Purposive atau judgment satuan sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh suatu sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Teknik ini biasanya dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Teknik ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penetapan itu dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang dinilai dapat mewakili populasi. Teknik sampling tipe ini bisa dibilang menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian, sebab teknik ini cenderung menghasilkan sampel yang berkualitas. Hal itu dikarenakan peneliti sudah menentukan sendiri kriteria yang menurutnya akan mempresentasikan populasi. Kelebihan dari metode ini adalah tujuan dari penelitian akan lebih terarah. Selain itu, sampel juga akan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan kekurangannya adalah tidak bisa menjamin bahwa sampel dapat menjadi representasi populasi. Snowball sampling. Snowball sampling juga dikenal dengan teknik bola salju. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara wawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya dan secara terus-menerus hingga kebutuhan sampel dapat terpenuhi, seperti bola salju yang akan terus membesar juga menggelinding dari atas ke bawah. Teknik ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan privasi yang tinggi, misalnya pada kelompok-kelompok seperti penderita HIV, penyintas kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih insidental, yang jadi lebih yang diambil sesuai dengan orang yang memang kebetulan ditemui oleh peneliti. Jadi misalnya adalah peneliti terhadap kepuasan konsumen. Peneliti bisa menunggu pembeli untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Namun teknik pengambilan jenis sampel ini memiliki kekurangan, yaitu berpotensi membutuhkan waktu lebih lama dan responden yang didapat memiliki karakteristik yang bersifat acak. Kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel peneliti
penelitian lebih dulu. Misalnya dalam sehari peneliti menetapkan harus mendapatkan 10 sampel untuk diteliti. Kelebihan dari teknik ini adalah pengambilan sampel bersifat lebih praktis karena sampelnya sudah diketahui, sedangkan kekurangannya adalah bias dalam penelitian cenderung tinggi. Teknik sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah penggunaan seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini digunakan sebagai populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Sampling sistematis atau systematic sampling. Teknik sampling sistematis dilakukan dengan cara yang sistematis, yaitu misalnya dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Misalnya ketika ingin meneliti 20 siswa, maka sampel itu akan diurutkan dari 1 hingga 20.